Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al hazna in syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. Pemirsa acara Ramadan penuh berkah TVRI Aceh dimanapun anda berada, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk tetap dapat menikmati berkahnya bulan suci Ramadan hingga detik ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang muslim itu memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan memaksimalkan ibadah di dalamnya, dengan memaksimalkan segala macam kebaikan di dalamnya agar kita dapat memperoleh predikat takwa. Karena selain ibadah ini bernilai pahala, juga terdapat hikmah-hikmah yang tersembunyi yang akan bermanfaat untuk kita nantinya. Oleh karenanya, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat memaksimalkan bulan suci Ramadan kita tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dimanapun anda berada, pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan menemani anda menjelang berbuka puasa. Adapun bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini tentang hikmah ibadah puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kesempatan kali ini juga kita telah kedatangan narasumber yang akan membahas tema ini. Beliau adalah Ustadz Rustandi Kamaluddin SPDI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, gimana nih kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah udah jumpa lagi kita nih Ustaz ya. Baik Ustaz, adapun bincang-bincang kita pada sore yang berbahagia ini ya, sambil menemani pemirsa menunggu berbuka puasa, yaitu tentang hikmah ibadah puasa di bulan Ramadan Ustaz. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai untuk bincang-bincangnya, kami minta kesediaan Ustaz untuk menyampaikan opening statement pembuka terkait judul yang akan kita bincangkan nantinya Ustaz. Baik. Silakan. Insyaallah. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan wa unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa TVRI dimanapun anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara bincang Ramadan menjelang waktu berbuka. InsyaAllah kali ini kita akan membahas tentang hikmah ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Betul Ustaz. Yang pertama tentu kita mengucapkan alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah kita diberi kesempatan dapat menikmati bulan suci Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan. Kita dapat beribadah sampai selesai Ramadan ini. Amin, amin insyaallah. Di antara sekian banyak ibadah di bulan suci Ramadan, ibadah inti adalah ibadah puasa atau ibadah saum. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dengan penuh kelembutan. Dan hanya orang-orang yang dipanggil yang akan terpanggil ini. Ketika Allah memanggil kita dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman, maka siapapun yang terpanggil berarti dia orang-orang yang beriman. Dan hanya orang beriman yang akan mendapatkan panggilan Allah ini. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu dulu. Artinya apa?
dahulu juga sebelum Nabi Muhammad sudah ada puasa ini. Iya. Dan syariat ini dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sallallahu dan alaihi juga kita wasallam. sebagai umatnya. Lalu Allah di ujung ayat ini menyebutkan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan kamu melaksanakan ibadah puasa khususnya di bulan Ramadan ini, jadilah kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklumi bahwa derajat takwa ini derajat yang tinggi. Dan tiket untuk mendapatkan ridha Allah sehingga masuk ke dalam surganya dengan predikat takwa ini. Iya. Maka inilah diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan ibadah puasa ini, kita menjadi orang-orang yang derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa sehingga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa sih hikmah Iya. daripada ibadah saum di bulan suci Ramadan ini? Banyak sekali hikmahnya. Di antaranya tentu yang pertama, kita dilatih. Makanya ada yang menyebut syahrul Ramadan huwa syamrul imtihan. Bulan Ramadan itu bulan latihan, bulan ujian. Mana kita dilatih untuk apa? Untuk bersabar. Dilatih untuk apa? Untuk disiplin. Karena mengenai waktu, ada saatnya waktu kita makan sahur, ada saatnya kita berbuka. Jangan coba-coba kita makan sebelum waktunya berbuka. Atau kita coba-coba menelat-nelatkan atau mempercepat waktu sahur. Semua sudah diatur sedemikian rupa. Ini adalah proses latihan. Jadi salah satu hikmah di antara banyak hikmah daripada puasa Ramadan, yang pertama kita menjadi orang-orang yang bersabar, yang kedua menjadi orang-orang yang disiplin dengan waktu, yang ketiga kita menjadi orang-orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah. Karena ibadah puasa ini ibadah sirriyah. Artinya apa? Ibadah yang tahu bahwa kita puasa atau tidak ini hanya kita dan Allah saja. Iya. Dengan orang lain bisa saja kita pura-pura. Ada orang misalnya anak muda pura-pura lemes, bentar-bentar meludah. Supaya apa? Disangka puasa. Padahal boleh jadi nggak puasa. Nah, yang tahu puasa kita ini hanya kita dan Allah saja. Maka betul-betul ibadah puasa ini ibadah sirriyah, rahasia yang hanya diketahui oleh si pelaku dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Ustaz. Baik Ustaz, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut Ustaz, mungkin perlu kita bahas sedikit tentang makna dari hikmah itu sendiri Ustaz. Ya. Mungkin ya para pemirsa atau beberapa orang yang mungkin belum tahu hikmah itu apa sih? Ya. Silakan Ustaz. Hikmah maknanya adalah faedah. Jadi hikmah itu, apa hikmah puasa Ramadan? Faedah dari kita melaksanakan puasa itu apa? Sehingga ketika kita sudah mengetahui hikmahnya, fadilahnya, keutamaannya, kita akan terpacu ataupun terdorong untuk melaksanakannya. Maka orang-orang yang telah melaksanakan ibadah saum, salah satu di antara hikmah ataupun fadilahnya, dia akan menjadi orang-orang yang sehat lahir dan batin. Iya. Ketika Rasulullah SAW bersabda, sumu tasihu. Berpuasalah kamu, maka pasti kamu akan sehat. Ini salah satu hikmah. Betul. Salah satu hikmah daripada puasa, kita akan menjadi orang sehat. Dan sehat, makna sehat di sini bukan hanya fisik. Secara fisik juga kita akan sehat. Kenapa? Betapa pencernaan yang ada di dalam tubuh kita, kalau kita tidak sedang berpuasa, itu kan non-stop. Betul. Apalagi orang kita kan, kalau di luar bulan puasa, pagi sudah ngopi, pulang sholat subuh ngopi berjamaah. Nanti jam 10 di kantor ngopi lagi. Siang nanti ngopi lagi, berapa kali ngopi itu? Orang kita memang kalau ngopi nggak banyak-banyak, minta pancung saja. Pancung aja. Tapi walaupun pancung, berapa kali pancung? Kalau dikumpul satu muk besar juga. Secara kesehatan, tidak sehat, terlalu banyak. Yeah. Makanya berapa banyak orang yang kena penyakit diabetes, terlalu banyak gula dan lain sebagainya. Maka ketika kita sedang berpuasa, pencernaan kita istirahat. Yeah.
seharian penuh min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, maka akan istirahat pencernaan kita. Seperti juga mungkin mesin kendaraan. Iya. Kalau terus menerus dia bekerja, maka kalau tidak ada istirahatnya akan cepat rontok. Cepat rontok dia. Begitu juga dalam tubuh kita ini. Pencernaan kita yang hari-hari terus mencerna makanan ataupun minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, kalau tidak kita istirahatkan, maka kita akan cepat lelah. Baik Ustaz, mungkin kita jeda dulu sejenak sebelum selanjutnya kita lanjutkan Ustaz ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sudah siap? Baik, ini dia bintang Alfayat Benzema, disilahkan. قتل أصحاب الأخدود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Soal yang terakhir, surat apa yang Ustadz bacakan berikut? وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Itu surah Al-Qari'ah. Masya Allah, luar biasa. Dina Jumaila Liani. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh. Nah baik Ustadz, kita lanjutkan bincang yang tadi Ustadz seputar makna dari hikmah itu sendiri Ustadz. Baik. Selanjutnya bahwa hikmah daripada ibadah puasa Ramadan itu menjadikan kita orang-orang yang disiplin tadi. Iya. Betapa tidak hampir semua kita umat Islam ini ketika sudah masuk bulan Ramadan semuanya bisa bangun cepat. Betul, betul. Bangun lebih awal. Katakanlah kalau sekarang subuh jam 5.30 Ya. maka kita kalau di bulan Ramadan itu jam 4 semua sudah bangun. Betul. Apalagi ibu-ibu yang akan menyiapkan hidangan makan sahur. Bahkan di beberapa masjid, remaja-remaja masjidnya membuat kelompok-kelompok membangunkan makan sahur. Nah, ya. Kalau nggak salah ada di beberapa masjid di Banda Aceh ini kan. Betul.
membuat syair-syair. Hai ibu, bapak misalnya kan. Yang sempat viral kemarin, sempat viral sampai di mana-mana itu. Ini adalah salah satu hikmah juga di bulan suci Ramadan. Betapa orang dengan semangat bangun lebih awal. Dan sesungguhnya ketika kita di bulan lain bangun lebih awal itu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Berat. Jangankan bangun sebelum subuh, tatkala azan berkumandang subuh pun tidak serta-merta kita bangun. Nah, oleh karena itu salah satu hikmah daripada ibadah saum Ramadan adalah kita menjadi orang yang disiplin waktu. Bagaimana kita bisa lebih awal untuk bangun. Begitu juga ketika kita nanti waktu berbuka. Kemudian lagi bahwa salah satu hikmah daripada Ramadan ini keharmonisan rumah tangga semakin meningkat. Betapa tidak di bulan-bulan lain di luar bulan Ramadan itu kan masing-masing punya kegiatan sendiri, aktivitas sendiri. Si ayah apa di kantor sibuk, ibunya mungkin apalagi wanita karir sendiri. Kalaupun di rumah anak-anaknya kuliah. Sehingga walaupun katakanlah sebuah rumah tangga itu ada 5-6 orang tapi jarang sekali duduk makan bersama. Tapi ketika Ramadan hadir, ibadah saum datang, mereka bisa duduk satu meja makan sahur bersama. Mereka bisa duduk ketika berbuka puasa bersama. Bisa sama-sama berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah. Sehingga insya Allah salah satu hikmah daripada puasa Ramadan itu menjadikan kita keluarga-keluarga yang lebih harmonis. Tumbuhlah keluarga-keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini adalah salah satu hikmah daripada puasa Ramadan itu sendiri. Baik Ustaz, terkait hal tadi, puasa mendidik kita agar kita disiplin. Nah, ada beberapa oknum lagi nih kena Ustaz ya. Orang yang memang sebelum puasa memang ketika bulan puasa memang dia disiplin. Tetapi ketika Ramadan itu selesai, dia malah kembali ke setelan pabrik. Ada apa yang salah dengan orang-orang seperti ini Ustaz? Mungkin bisa Ustaz jawab kita setelah jeda yang satu ini dulu Ustaz. Baik, pemirsa jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Siap? Baik, ini dia bintang Alfayat Benzema, disilahkan. Qutila ashabul ukhdud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Innahum 'alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Soal yang terakhir, surat apa yang Ustadz bacakan berikut? Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Itu surah Al-Qari'ah. Masya Allah, luar biasa. Dina Jumaila Liani.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh. Nah, Ustaz melanjutkan yang tadi Ustaz seputar Ramadan mungkin melatih kita untuk disiplin salah satu hikmahnya. Tetapi kenapa setelah Ramadan itu usai dia kembali ke setelan pabrik lah bahasanya. Ya silakan Ustaz. Jadi sebenarnya Ramadan itu ibarat waktu TC, training center. Artinya apa? Kita dilatih selama sebulan, betul. Siang dan malam. Sesungguhnya manfaatnya itu setelah keluar dari Ramadan. Itu yang diharapkan. Keluar dari TC. Keluar dari TC itu. Maka kalau selama Ramadan kita bisa bangun cepat, bisa sholat tepat waktu, ini barangkali belum begitu terasa. Karena apa? Setannya juga dibelenggu kan? Godaannya kurang. Baru dikatakan berhasil atau tidak hasil trainingnya itu ketika selesai daripada Ramadan itu sendiri. Maka oleh karena itu semoga ketika Allah hadirkan kepada kita Ramadan selama sebulan menjadi tempat untuk kita ditempa, dilatih selama sebulan itu, harapannya adalah ketika selesai Ramadan ini kebiasaan-kebiasaan baik selama sebulan penuh itu. Sebulan itu baik 29 hari maupun 30 hari kan. Jadi supaya terbawa terus. Di bulan Ramadan kita biasa bangun cepat. Ini mudah-mudahan terbawa terus begitu selesai Ramadan. Begitu juga misalnya menjaga sholat ketika di Ramadan itu betul-betul kita jaga. Semoga di luar itu juga bisa kita sholat. Makanya kenapa ada puasa sunnah di luar Ramadan. Ini untuk membiasakan terus. Makanya kata Nabi, puasalah Senin Kamis. Puasalah setiap bulan Ayyamul Bid 3 hari itu. 13, 14, 15. Supaya apa? Kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilatih selama sebulan di bulan Ramadan terbiasa terus. Tidak kalau sudah selesai. Dan ini memang fenomenanya seperti itu. Begitu ramainya orang bertadarus Al-Quran hingga menjelang pagi di bulan Ramadan. Begitu selesai Ramadan sepi di mana-mana. Tidak ada lagi orang yang tadarus. Ini kita harapkan tentu mudah-mudahan tidak seperti itu. Apa saja hikmah yang kita peroleh di bulan Ramadan itu akan kita bawa juga setelah nanti selesai daripada bulan Ramadan. Ya, tentunya Ustaz perlu adanya kesadaran bahwa saya sedang dilatih ini Ustaz. Kalau enggak ya. Benar bahwa Ramadan itu bukan dengan ikut-ikutan. Itu dia. Tetapi benar-benar ini satu perintah dari Allah untuk kita tunaikan. Lalu ada hikmah di balik itu semua. Maka kalau hanya sekedar ikut-ikutan, ya seperti yang terjadi kebiasaan di tempat kita, awal Ramadan penuh masjid. Begitu sudah masuk pertengahan apalagi di akhir, semakin maju sapnya. Tidak lagi penuh sampai keluar. Tapi kalau di awal-awal menasah, ada sebagian menasah itu pasang teratak lagi. Dibilang oleh Pak Kecil, nampaknya sudah kecil menasah kita ini. Rupanya hanya 3-5 malam saja. Setelah itu, inilah fenomena yang terjadi. Konon, apalagi yang sering orang umroh, berangkat umroh ke Mekah, di Madinah. Justru makin akhir Ramadan, semakin penuh sesak masjid. Bukan sebaliknya seperti di kita. Makin akhir Ramadan, hanya pemain-pemain lama lah, pemain-pemain inti yang bertahan. Sementara yang lain sudah bertumbangan. Ini tentu tidak kita harapkan demikian. Kalaupun memang masih terjadi begitu, inilah perlu kesadaran. Bahwa sesungguhnya apa yang Allah hadirkan Ramadan kepada kita itu mendapatkan memberikan hikmah yang luar biasa kepada kita. Tujuannya bukan hanya ketika di bulan Ramadan. Tapi usai Ramadan pun diharapkan kita kebiasaan baik di bulan Ramadan itu tetap kita laksanakan. Menarik juga ini Ustaz, terjadi juga di sekitaran kita juga Ustaz kan. Orang yang memang melakukan puasa itu untuk misalnya kayak tadi hikmahnya untuk kesehatan. Dia melakukan puasa itu untuk kesehatan aja, biar sehat atau mau diet. Jadi dia kalau bahasanya dia ambil hikmahnya aja. Hikmahnya untuk kesehatan. Saya mau puasa biar kesehatan, mumpung lagi rame-rame puasa saya ikutlah. Itu efek ganda hikmah lain boleh-boleh saja.
bahwa selain dia beribadah, Iya. efeknya untuk kesehatan sekaligus diet Gitu. juga. Nah, tapi hati-hati begini. Ada mungkin sebagian ibu-ibu karena merasa puasanya mau sekalian diet sehingga dia tidak sahur, katakanlah begitu. Nah, Saya nggak sahur pun kuat Ustadz. Karena apa? Karena sekalian diet. Ini hati-hati. Sahur adalah bagian daripada ibadah. iya. Sehingga Nabi bersabda dalam hadis itu, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian. Karena pada waktu makan sahur itu ada keberkahan yang Allah berikan. Jangan gara-gara kita mau diet, maka tidak ambil berkah ini. Ini salah besar. Silahkan makan sahur, walaupun mungkin tidak banyak Iya, makannya. betul. Tapi tetap makan sahurnya itu kita laksanakan karena ini ibadah. Perintah dari Rasulullah SAW. Dan kemudian makan sahur, kenapa Nabi sunahkan supaya diakhirkan. Jangan terlalu awal, jangan jam 2 malam. Supaya selesai sahur, kita bisa bergegas menuju masjid, ataupun dekat dengan waktu sholat subuh, Iya. sehingga kita tidak kelewatan sholat subuh. Jangan mengutamakan yang sunnah, lalu yang wajib Wajib justru ditinggalkan. tertinggal. Kita laksanakan semuanya. Jadi ada efek lain dari hikmah yang sudah ditetapkan Allah, boleh-boleh saja. Iya. Tetapi jangan gara-gara mau diet, tidak mau makan, sahur. Begitu juga ada orang misalnya ketika sudah waktu berbuka, karena merasa tahan, saya menambah waktu. Tidak boleh. Kita harus disiplin. Bahkan kata Nabi, sunnah mengakhirkan makan sahur dan sunnah menyegerakan waktu berbuka. Kalau sudah tahu waktu berbuka tiba, langsung kita berbuka. Membatalkan puasa kita, baik dengan air putih ataupun lain-lain. Seperti itu. Baik Ustaz, mungkin selanjutnya kami minta untuk Ustaz menyampaikan rincian lagi mungkin hikmah dari puasa-puasa itu. Puasa Baik. Ramadan Ustaz. Silakan. Hikmah lain daripada ibadah Puasa. puasa bulan Ramadan adalah di mana kita diajarkan kejujuran. Nah, ini juga penting bahwa orang yang sedang berpuasa itu tidak mungkin dia berbohong. Tidak mungkin dia berdusta. Iya. Karena apa? Karena dia akan tahu bahwa berdusta ketika sedang berpuasa itu akan menghilangkan pahala. Makanya ada sebuah sabda Nabi SAW, kam min saim, Ya. laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Betapa ruginya. Itu sama dengan orang sudah kerja tapi nggak digaji. Iya. Jangankan nggak digaji, telat dibayar gaji aja udah marah orang. Misalnya harusnya tanggal 1, tapi dibayarnya tanggal 6. Sudah protes orang, sudah mengeluh orang. Ini nggak dibayar sama sekali. Betapa ruginya. Makanya diingatkan oleh Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat pahalanya. Kenapa? Salah satunya karena dia al-kidbu, berdusta. Berdusta itu memang berdosa dia. Betul. Jangankan sedang berpuasa, tidak berpuasa pun tidak boleh kita berdusta, berbohong. Dan ketika dia berdusta itu sedang berpuasa, hilanglah pahala puasanya. Makanya puasa mengajarkan kepada kita kejujuran. Apa contohnya? Ketika kita siang hari sedang terik, kita sedang berpuasa, di rumah tidak ada siapapun. Kita haus bukan main. Buka kulkas, sirup kurnia. Wah, orang kita Masya kan Allah. kalau tidak ada itu rasanya nggak jadi puasa Jadi itu. puasa. Sirup kurnia, ada air dingin. Kalau kita berpikir, ini kalau saya lakukan tidak ada seorang pun yang melihat. Ya. Saya bisa saja berbohong. Nanti dilap lagi mulut setelah minum itu, sekering-keringnya, seolah-olah sedang berpuasa. Kenapa kita tidak lakukan itu? Karena kita merasa ada Allah yang mengawasi kita. Maka muncul kejujuran. Dan ini sebenarnya yang paling hebat hikmah daripada puasa. Dengan puasa ini jadilah kita orang-orang yang jujur di kantor, di kedai, berjualan dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya saat berpuasa saja, kejujuran ini harus terus kita bawa setelah kita juga berpuasa nanti, sehingga apa yang namanya korupsi terjadi di mana-mana tidak ada lagi.
hikmah daripada puasa itu akan menghilangkan korupsi dan lain sebagainya, karena akan muncul orang-orang yang jujur, asbab hikmah daripada puasa Ramadan ini. Nah, baik Ustaz. Terkait jujur nih Ustaz. Sekarang banyak tren-tren lah kita bilang yang malah merusak generasi. Contohnya mungkin yang bercanda itu Ustaz. Kan bercanda. Jadi ujung-ujung orang melegalkan berbohong. Habis itu ditutup dengan kan bercanda. Bercanda aja. Kan enggak apa-apa. Benar, itu, benar. Ya. Ini makanya harus kita dakwahkan. Ya. Karena berdusta ataupun tidak jujur, baik ketika berbicara maupun dalam segala hal, ini adalah sesuatu yang apa, walaupun sekalipun bercanda, ini menjadi sebuah kebiasaan. Makanya Nabi dalam sebuah sabdanya beliau mengatakan, alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birr, fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, karena sesungguhnya kejujuran, kebenaran akan membawamu kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawamu kepada jannah. Jannah di sini bukan hanya akhirat, bukan hanya surga akhirat, surga dunia. Kalau sebuah rumah tangga dilandasi dengan kejujuran, suami jujur pada istrinya, istri jujur pada suaminya, anak-anak jujur pada orang tuanya, maka insya Allah tidak ada kebohongan. Semuanya akan tentram. Bunyi HP, siapapun boleh ngambil. Kenapa? Tidak ada yang dicurigai. Suami HP-nya bunyi, suaminya sedang di kamar mandi, diambil oleh istrinya, enggak ada masalah. Lalu kata Nabi, wa iyyakum bil kidbi. Hati-hati dengan sifat bohong, hati-hati dengan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, fa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati dengan dusta, dengan kebohongan, karena dusta dan kebohongan akan membawamu kepada fujur, perbuatan dosa, dan dosa itu akan membawamu kepada neraka, baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Sebuah rumah tangga yang dilandasi dengan kebohongan, suami berdusta pada istrinya, istri ini akan ketika sedang mandi terdengar suara HP kita bunyi, sudah bingung, jangan-jangan istri mengambil nanti ini, ketahuan. Rupanya keluar nama Trisno. Waktu diangkat sudah Sartini misalnya. Ini kan bahaya sekali. Gara-gara tidak ada kejujuran. Oleh karena itu, ibadah puasa Ramadan salah satu hikmahnya adalah menjadikan diri kita orang-orang yang jujur. Kenapa? Karena kita selalu diawasi, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik Ustaz. Kemudian Ustaz, ada nih Ustaz kejadian yang memang terjadi juga Ustaz. Banyak nih kejadiannya Ustaz. Orang sebelum bulan puasa kan kita khususnya di Aceh itu sering diadakan tarhib Ramadan, diingatkan kembali tentang keutamaan Ramadan puasa, mungkin disampaikan juga keutamaan atau hikmah-hikmah dari puasa itu sendiri Ustaz. Tetapi banyak mungkin sebagian orang yang memang sudah tahu hal tersebut tapi masih merasa berat dengan kedatangan bulan Ramadan Ustaz. Padahal dia tahu ada balasan yang banyak, pahala dilipat gandakan, tapi merasa beban Ramadan, padahal keutamanya sangat banyak dan dia tahu itu Ustaz. Benar. Apa yang salah dengan orang itu Ustaz? Karena itu Allah memanggil untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan itu dengan panggilan beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhal muslimun. Orang Islam banyak, orang Islam ramai. Apakah keislamannya ada keimanan di dalam hatinya? Ini yang barangkali. Orang-orang yang beriman ketika datang bulan Ramadan pasti hatinya bahagia. Hatinya senang. Walaupun mungkin katakanlah sembako tambah naik harganya. Masya Allah. Daging megang sampai konon katanya di Aceh itu menjadi harga daging termahal di dunia ketika megang. Kan? Tapi bagi orang-orang beriman itu semua tidak ada masalah. Karena kaitan Ramadan datang itu bukan dikaitkan dengan ekonomi, tapi dikaitkan dengan ibadah. Itulah yang membuat semangat. Maka kalau ada orang merasa, alah nyoka Ramadan lah, sudah susah ini, berarti ini dipertanyakan keimanannya. Karena kalau sudah bicara iman, yang lemah menjadi kuat, yang jauh terasa dekat. Sebagaimana ketika Rasulullah dan sahabatnya berhijrah dulu.
berhijrah dari Mekah ke Madinah itu Ya. bukan mudah, tapi hanya orang-orang beriman yang punya semangat untuk berhijrah. Begitu juga kita dalam kehidupan ini. Ketika keimanan kita sedang meningkat, Iya. maka apapun perintah Allah yang diwajibkan kepada kita, insya Allah dapat kita selesaikan dengan senang hati, dengan tidak merasa terbebani. Iya. Justru kita merindukan. Nah, itu Orang-orang beriman itu merindukan. Sehingga mereka sebagaimana diajarkan oleh Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini minta, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan ya Allah kepada bulan Ramadan. Berarti kan ada kerinduan. Betul. Maka begitu Ramadan itu tiba, marhaban ya Ramadan, bahagia. Maka kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang di hatinya ada perasaan senang ketika datang bulan Ramadan, Allah haramkan tubuhnya masuk neraka. Kenapa senang? Karena keimanannya hidup, dan dengan keimanan itu dia berfikir di bulan Ramadan ini akan beribadah dengan sepenuh hati. Bukan senang karena naik omset, Bukan. Ustaz. Efek lain Oh, itu, itu efek lain. efek bonus lah, Ustaz. Ya. Nah, Ustaz, mungkin tadi agak ada kita Ustaz sampaikan juga terkait bahwa di bulan Ramadan ini salah satu hikmahnya untuk mendidik kita agar terbiasa melakukan puasa, hingga nanti ketika keluar Ramadan kan ada puasa-puasa sunnah. Ya. Kita terbiasa melakukan puasa-puasa sunnah. Ya. Nah, puasa-puasa sunnah ini, puasa setelah Ramadan ini apakah juga memiliki hikmah yang sama seperti puasa Ya. ini? Mungkin singkat saja, Ustaz. Baik. Prinsipnya semua ibadah saum baik yang fardu maupun yang sunnah itu sama hikmahnya. Tapi barangkali nanti ada fadilah-fadilah lain. Katakanlah fadilah puasa 6 Syawal setelah kita Ramadan ini kan ada Oh puasa ya, 6 hari. betul, Ustaz. Kata Nabi, man shoma Ramadan summa yutbi'uhu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Siapa yang berpuasa sebulan penuh Ramadan, lalu setelah itu nanti diiringi 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa sebulan penuh. 6 hari ditambah jadi setahun penuh. Mohon maaf, setahun penuh. Dengan kita berpuasa sebulan di bulan Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal menjadi seperti puasa setahun penuh. Artinya selain hikmahnya sama, ada fadilah dan keutamaan yang ditambahkan oleh Allah ketika kita berpuasa. Baik, Maka oleh karena itu kita mengajak kepada pemirsa sekalian, mari di balik hikmah-hikmah yang Allah sudah berikan daripada ibadah puasa Ramadan ini benar-benar kita nikmati. Dan kita amalkan tidak hanya di bulan Ramadan, tapi selepas Ramadan pun nanti insya Allah kebiasaan-kebiasaan baik, hikmah-hikmah yang kita dapatkan itu dapat kita amalkan. Nah, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Nah, banyak sekali hal yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini, juga terkait dengan hal-hal yang memang real terjadi di lapangan walaupun oknum, Ustaz. Ya, semoga ini menjadi pencerahan untuk kita, untuk saya pribadi, untuk pemirsa di rumah. Baik itu mungkin ada hal-hal yang tidak terjadi pada diri pemirsa, tapi terjadi pada diri keluarga pemirsa. Silakan diingatkan agar sama-sama kita mendapat kebaikan, keberkahan bulan suci Ramadan. Karena di dalam bulan suci Ramadan ini terdapat banyak hikmah-hikmah, banyak faedah-faedah yang bisa dia dapatkan. Terutama untuk keluarga. Usahakan, ajak dan ingatkan keluarga kita ketika mereka lalai dalam berpuasa. Kita tidak hanya ingin sendiri ke surga, tetapi kita juga ingin keluarga kita sama-sama ke surga. Oleh karena itu, mengingat banyaknya hikmah, faedah, keutamaan di bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita kencangkan sabuk pengaman kita juga mengajak anak, istri dan keluarga juga memaksimalkan Ramadan agar kita memperoleh keberkatan, memperoleh kebaikan dan memperoleh banyak keutamaan dari bulan suci Ramadan. Dan semoga
kita juga dimudahkan oleh Allah dan dinyatakan sebagai orang yang mendapat predikat takwa nantinya setelah bulan suci Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih membersamai kami hingga penghujung acara kali ini. Saya mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.